Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Katamu lawannya Arinda, Arinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Yang terhormat kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marwa. Saya di sini tidak sendiri, ada beserta teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya sendiri di video selanjutnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dari kurikulum. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran membangunnya, prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut, yaitu pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal maupun eksternal secara internal. Nah, secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Nah, diantaranya relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisa Fatisang. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Terima kasih. Saya di sini memiliki presentasi pertama, yaitu prinsip efisiensi. Karena kurikulum dalam hal pendidikan sangat penting, maka dalam proses belajar kurikulum mencakup segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran agar pembelajaran dalam lebih optimal. Dan pada saat ini dunia Telkomsel menawarkan berbagai macam kurikulum yang diciptakan oleh para ahli. Salah satu yang dipakai oleh kurikulum Indonesia
penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. Kesimpulan dari materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ialah kurikulum memiliki peran penting strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis, mengikuti arah perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat. Proses pengubah dan memodifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya, sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan eksperimen, serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.